Halo gengs, balik lagi di Singkat Cerita. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu film romance komedi yang berjudul The Little Horse. Film ini akan menceritakan 3 wanita polos yang akhirnya bisa merasakan sentuhan manja dari seorang tukang kebun. Dan saking nikmatnya servis yang diberikan, menjadikan mereka ini ketagihan terhadap hal tersebut. Nah, penasaran kan? Oke deh, gak usah lama-lama, kita lanjut masuk ke ceritanya. Film ini akan mengkisahkan kehidupan 3 orang wanita biarawati yang beriman, dan hidup di biara terpencil di pinggir kota. Mereka adalah Fernanda, Alexandra, dan Ginerva. Di awal film kita diperlihatkan hari-hari mereka yang dihabiskan untuk berdoa, serta mencuci baju membantu pekerjaan di sana. Fernanda merupakan sosok yang sedikit nakal serta nyeleneh. Sementara Ginerva orang yang begitu taat dan begitu patuh kepada Tuhannya. Pada satu momen kita diperlihatkan Alexandra yang dikunjungi oleh ayahnya. Nah, pada momen ini Alexandra mengatakan, bagaimana saat ini dia rindu dengan kehidupan dia di luar. Dirinya sudah lama terperangkap di sana dan sangat ingin untuk segera keluar dan menikah dengan seorang pria. Namun sang ayah bilang bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi pada waktu dekat ini. Dengan seketika Alexandra kecewa bukan main. Di sini akhirnya kita pun tahu bahwa di biara di sana kita tahu diperlakukan sangat tertutup, dengan gaya hidup yang monoton. Lalu singkat cerita kita diperlihatkan mereka bertiga yang sedang berjalan di taman, dan gak ada hujan gak ada angin, lalu mereka memarahi tukang kebun di sana. Alasannya karena tukang kebun tersebut melihat mereka dengan mata genit, dan tukang kebun ini pun akhirnya dipukuli dan dilempari batu oleh mereka. Dan diperlakukan seperti itu, tentu tukang kebun tersebut akhirnya mengundurkan diri. Di sini sang bapak berusaha untuk menahannya, karena mereka tentu sangat membutuhkan tukang kebun itu. Namun permintaan sang bapak tetap ditolak. Lalu kita pindah ke tempat lain, diperlihatkan sebuah kerajaan. Di sini ada raja dan ratu yang sedang makan bersama. Selagi makan, raja terus bercerita tentang kisah-kisah konyol yang tak masuk akal. Dan hal ini membuat sang ratu menjadi kesal. Malahan sang ratu bertukar tatap dengan salah satu pelayan yang bernama Maserato. Dan benar saja pada malam harinya mereka melakukan bercocok tanam bersama sang ratu dengan Maserato ini selagi berkebun. Akhirnya kita tahu bahwa hubungan terlarang mereka telah berlangsung begitu lama. Sikap sang raja yang menjengkelkan akhirnya membuat ratu terpaksa harus berselingkuh, hingga saat sedang asyik berselingkuh. Tiba-tiba raja datang, tentu aksi nakal mereka menjadi ketahuan. Sang raja terus mengejar pelayan itu ke sebuah kamar. Namun sayang hal itu tidak berbuah hasil hingga pada esok harinya aksi nakal Maserato dan sang ratu itu kembali terjadi. Di sini sang ratu yang telah haus akan cemburuan lalu nyosor begitu agresif. Dan tampak disangka dari kejauhan ternyata sang raja lagi melihat aksi mereka tersebut. Tentu karena panik, Maserato pun lalu berlari menghindari kejaran penjaga kerajaan tersebut. Dia berlari sangat cepat dan begitu jauh hingga akhirnya dia pun lolos. Secara tidak sengaja Maserato pun lalu bertemu dengan sang bapak. Yang kita lihat di awal film sang bapak yang sedang terjebak di suatu sungai. Tanpa ragu lalu ditolong oleh Maserato. Saking baiknya pertolongan yang diberikan Maserato tersebut, lalu sang bapak menawarinya imbalan uang. Namun Maserato menolaknya karena yang dibutuhkan ia sekarang adalah tempat untuk menginap. Setelah ia kabur dari kerajaan. Mendengar hal itu sang bapak menjadi kasihan, dan tak ragu membawa ia ke pondoknya. Di sini dia diberi makan dan minum bersama. Dirinya bersama sang bapak lalu saling curhat dan membuat mereka menjadi akrab, dalam waktu yang sangat singkat. Dan pada esok harinya lalu Maserato diperkenalkan kepada biarawati-biarawati di sana. Sang bapak memperkenalkan Maserato kepada mereka bahwa pria ini tuli dan bisu. Dan akan bekerja menjadi pembantu dan tukang kebun di tempat tersebut.
Lalu pada awal hari bekerja, ketampanan Maserato ini telah mampu membuat Alexandra dan Fernanda terkesima, luluh bukan main. Dua gadis yang tidak pernah melihat pria tampan akhirnya begitu keheranan. Dan bahkan saking anehnya Fernanda di sini sampai mengancam Maserato. Namun di momen ini Maserato tetap berpura-pura bersikap seperti orang bisu dan tuli. Selanjutnya giliran Ginerpa yang keheranan melihat ketampanan Maserato. Ginerpa pun di sini berusaha untuk berkenalan dengan Maserato, namun karena Maserato ini bisu dan tuli maka ia tidak bisa memberikan sepatah kata pun. Dan singkat cerita, setelah lelah bekerja seharian, Maserato lalu kemudian beristirahat di sebuah gubuk. Namun tidak lama setelah itu, dirinya pun tiba-tiba didatangi oleh Alexandra yang memintanya untuk membenarkan sebuah kayu. Dan selagi membenarkan sebuah kayu, Alexandra di sini terus berbicara bahwa di sini ia tidak senang dan tidak bebas di pondok itu. Alexandra pun menangis dan ingin pergi dari sana. Singkat cerita, setelah hari berlalu malam pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Maserato yang sedang mengobrol dengan sang bapak. Sang bapak pun memperingatkan Maserato untuk berhati-hati kepada para gadis di sana karena mereka sangat galak dan bisa bersikap jahat. Namun hal tersebut sangat berbeda yang dirasakan oleh Maserato pada siang tadi. Sementara itu di tempat lain ternyata Alexandra, Fernanda dan beberapa gadis lainnya sedang sibuk minum-minum bersama. Di sini juga ada Marta, salah satu teman Fernanda. Di dalam kamar itu mereka mulai terlihat hilang kesadaran. Alexandra merasa kehidupan mereka sangatlah suram dan tidak akan pernah bisa berubah. Namun di sini Marta membantah. Dirinya mengatakan bahwa kehidupan wanita akan sangat-sangat menyenangkan ketika mereka mendapatkan sentuhan dari pria yang tepat. Marta mengatakan bahwa sentuhan kenikmatan pria sesuatu yang tidak dapat digambarkan. Mendengar hal ini membuat semua di sana menjadi terkesima. Maka tak lama kemudian esok harinya, Alexandra lalu datang kepada Maserato yang sedang berkebun. Pada awalnya Alexandra mengatakan bahwa ia berniat untuk membantu Maserato, namun tidak lama kemudian penutup aurat pun dibuka oleh Alexandra. Dan dengan sosoran agresif dari Alexandra, sesi cocok tanam pun terjadi dengan sahdu. Lalu setelah momen itu terjadi, Alexandra menemui teman-temannya tersebut sedang cuci baju. Di sini Alexandra terlihat kegirangan sendiri. Dia senyum-senyum bahagia setelah disentuh oleh Maserato. Melihat temannya seperti ini, Fernanda langsung tahu bahwa ada yang tidak beres. Lalu tanpa pikir panjang dirinya pun pergi, dan di sini Fernanda meminta ramuan susuk agar dirinya bisa terlihat lebih menarik kepada Marta. Lalu dibacakanlah mantra-mantra oleh Marta, agar Fernanda terlihat lebih cantik. Dan setelah melewati ritual terlarang, dirinya pun tanpa ragu langsung masuk ke kamar Maserato. Lalu tanpa pakai lama Fernanda menodongkan pisau kepada Maserato agar dirinya mau berkebun di lembah miliknya. Ya tentunya pada dasarnya Maserato ini pria nakal, mau-mau aja. Dan akhirnya momen bercocok tanam pun kembali terjadi. Dan kini Alexandra maupun Fernanda sudah merasakan sentuhan skill dari Maserato, yang bikin ketagihan. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Sang bapak dan Maserato kembali berbincang, lalu Maserato di sini mengatakan bahwa dia sangat nyaman berada di pondok tersebut, dan ingin terus bekerja di sana. Yang mana kenyamanan itu diberikan oleh servis dari para wanita di sana. Lalu pada esok harinya, hari-hari Maserato dipenuhi oleh aksi-aksi bercocok tanam yang begitu indah. Pertama-tama dirinya ini memberikan servis kepada Alexandra, namun selagi melakukan momen romantis, tiba-tiba datang seorang nenek masuk ke ruangan mereka. Dan Maserato yang terkaget-kaget ini tidak sengaja mengucapkan kata terlarang. Hal tersebut tentu membuat Alexandra sangat terkejut. Karena yang ia tahu Maserato bisu dan tuli, bahwa selama ini dia bisa berbicara, dan pada ruangan terpisah Alexandra akhirnya mempertanyakan kenapa selama ini Maserato pura-pura bisu dan tuli. Namun selagi ia berseteru tiba-tiba datanglah Fernanda,
dan tanpa pikir lama di sini Fernanda mengancam Maserato agar mau menuruti dirinya agar pergi ke suatu tempat. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, lalu dibawalah Maserato ini ke tempat hutan yang terpencil. Alexandra dan Ginerpa yang melihat dari kejauhan lalu mengikutinya. Dan sampai di sana betapa terkejutnya mereka ini. Karena Maserato mau dijadikan sebagai tumbal sebuah ritual, Maserato lalu dilumuri oleh tanah, dan badannya diikat di sebuah meja, dan dibacakan mantra-mantra aneh. Badan Maserato ini mulai dipijit, dan mau ditusuk menggunakan sebuah pisau. Melihat hal tersebut Alexandra dan Ginerpa pun menghampiri mereka, dan akhirnya kekacauan pun terjadi. Hingga pada akhirnya Maserato pun dilepaskan setelah Alexandra datang. Namun sayang kekacauan ini pun kemudian kebawa ke pondok tempat mereka tinggal. Di sana Ginerpa yang terkaget-kaget setelah melihat ritual terlarang, langsung memberitahu semua orang di sana. Tentu terjadi keributan di luar, akhirnya semua orang pun terbangun dan keluar. Di sana Ginerpa, Alexandra dan Fernanda saling menyalahkan satu sama lain. Selain itu kebohongan Maserato orang yang bisu dan tuli pun terungkap. Dan dosa-dosa yang selama ini ia rahasiakan akhirnya diketahui semua orang. Dan singkat cerita momen penghakiman pun tiba. Di sini Ginerpa, Alexandra dan Fernanda mempunyai dosa berat yang sulit untuk diampuni. Setelah mereka melakukan bercocok tanam dengan Maserato, beserta kebohongan-kebohongan lainnya yang telah mereka sembunyikan. Sementara sang bapak dinyatakan bersalah, karena selama ini tidak bisa mendidik para sister yang ada di sana. Sementara itu Maserato yang ada di sana terpaksa harus berpulang ke kerajaan tempat asalnya. Dan akhirnya dirinya pun dipenjara, serta dihukum, karena aksi perselingkuhan dengan istri sang raja. Tentu di sini Maserato sangat takut bukan main, karena ia akan disiksa begitu menyakitkan. Namun tanpa diduga, tak lama kemudian Maserato diselamatkan oleh Alexandra, serta kawan-kawannya. Mereka mengatakan ingin membawa Maserato pergi dari sana, dan ingin memulai kehidupan baru. Lalu pada momen akhir mereka dapat pergi dari sana, dan terpancar senyuman indah di wajah mereka, dan film pun berakhir tamat. Nah itu dia alur cerita film, The Little Horse. Jika kalian suka tinggalkan like, komen dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.